Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Perkenalkan, saya Anissa dan rekan saya. Baiklah, pada segmen kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal hukum tata negara. Namun sebelum itu, saya ingin kita semua terlebih dahulu mengenal apa sih pengertian dari negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang menduduki suatu daerah atau wilayah tertentu yang diorganisasi oleh pemerintah, yang efektif, memiliki kesatuan politik dan kedaulatan sehingga memiliki hak-hak untuk menentukan tujuan nasionalnya. Ahli ilmu politik Miriam Budiarjo dalam Dasar Ilmu Politik menyampaikan, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penyesuaian atau kontrol monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Berunsur negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan, maka disinilah peran dari hukum tata negara yang menciptakan tatanan negara yang baik dan seimbang. Dalam bahasa Belanda, istilah hukum tata negara dikenal dengan dua istilah. Yang pertama, Staatsrecht in ruime zin, yaitu hukum tata negara dalam arti luas yang mencakup hukum administrasi negara. Yang kedua, Staatsrecht in enger zin, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit. Di negara Inggris, hukum tata negara dikenal dengan constitutional law. Secara terminologinya, dapat kita pahami bahwa hukum tata negara adalah sekelumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Berikut ini adalah pendapat Cornelis van Vollenhoven tentang hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara. Ada 4 objek kajian yang menjadi ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, seperti proses pembentukan dan perubahannya, sebagaimana yang dialami oleh negara Indonesia ketika terjadi 4 kali amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua ketentuan mengenai pembentukan dan perubahan undang-undang yang kita alami diatur dalam hukum tata negara. Begitu juga, hukum tata negara menetapkan hierarki perundang-undangan dalam suatu negara. Hukum tata negara memiliki ruang lingkup yang kedua, yaitu pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian negara. Sebagai contoh, hukum tata negara itu mengkaji bagaimana bentuk negara, apakah federasi atau kesatuan. Kemudian bagaimana sistem pemerintahan, apakah presidensial atau parlementer. Kemudian bagaimana corak pemerintahan suatu negara, apakah praktis, diktator, liberal, atau demokrasi. Kemudian bagaimana bentuk pemerintahan, apakah republik atau kerajaan. Hukum tata negara juga mengatur tentang struktur kelembagaan negara dan bagaimana mekanisme hubungan antara organ kelembagaan negara baik secara vertikal maupun horizontal. Dapat kita lihat bahwa negara kita yang menganut trias politika yang memiliki 3 kekuasaan besar, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hukum tata negara positif di Indonesia sudah mengatur bagaimana bagian masing-masing kekuasaan di tiap 3 kekuasaan besar di Indonesia ini.
dan bagaimana wewenang masing-masing dari organ negara tersebut, sehingga tidak terjadi pertikaian antara satu organ negara dengan organ negara lainnya. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara merupakan sebuah ilmu pengantar untuk mempelajari hukum tata negara. Terdapat perbedaan antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara bersifat teoritis, sedangkan hukum tata negara bersifat praktis. Hubungan hukum tata negara dengan administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Namun, hukum administrasi negara adalah hukum tentang negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara adalah hukum tentang negara dalam keadaan diam. Bagaimana teman-teman semua sesudah menyaksikan video hukum tata negara? Semoga kita dapat memahami tentang hukum tata negara. Jangan lupa ya untuk menyaksikan segmen kedua dan ketiga dari video kali ini. Saya Anissa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.